Shalom buat kita semua, selamat sore. Tiba saatnya kita akan mulai kebaktian kita pada sore malam hari ini. Saya juga menyapa buat saudara-saudara yang ada di live streaming. Mari kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau mengundang hadirat Tuhan untuk masuk di dalam hati dan jiwa raga kita. Kita memberi yang terbaik, semua untuk kemuliaan Nabi nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Allah yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu sungguh amat setia di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan, terima kasih buat penjagaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami sepanjang minggu ini kembali Tuhan Yesus. Sehingga kami ada di tempat ini Tuhan, sebagaimana kami ada Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan, itu semua kasih-Mu Tuhan, karena karunia-Mu Tuhan Yesus Engkau curahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala sesuatunya Tuhan sudah bekerja Tuhan di dalam hidup kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami yang hadir pada saat ini Tuhan Yesus, kami mau mengundang Engkau, kami mau mengundang hadirat-Mu Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Bapa. Kami mau memuji nama-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Buka hati kami Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan. Kami mau pasrahkan tubuh, jiwa, raga, roh kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah segala sesuatunya Tuhan yang kami persembahkan ini Tuhan Yesus. Pujian kami, persembahan kami, suara kami Tuhan, bisa menjadi rupa yang harum Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami sangat butuh Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang hadir pada malam hari ini di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu ini Bapa. Begitu juga yang ada di live streaming Tuhan, yang mengikuti akan kebaktian ini Tuhan. Mari Engkau jamah mereka juga Tuhan. Biarlah urapan-Mu juga yang sama Tuhan melawat mereka dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih Yesus. Ampunkan dosa kesalahan yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami Bapa. Sehingga kami bisa layak Tuhan menerima hadirat-Mu Tuhan. Bisa menerima hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Di dalam hati kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus bersabda kepada kami. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan pujian kami. Inilah persembahan kami Bapa. Kami mau serukan nama-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami mengatakan Engkau Bapa, Bapa. Ku berterima kasih buat berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sekali lagi, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah Tuhan, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami memanggil Engkau Bapa, Bapa. Ku berterima
hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh amat sangat baik. Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, oh Bapa. Bapa, ku berterima kasih buat berkat-Mu, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kita ucapkan terima kasih Tuhan. Kan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru Tuhan, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Angkat tangan-Mu, katakan ucapan syukur-Mu. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku.
besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar seti, katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Oh, besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Besar kasih-Mu Yesus, besar anugerah-Mu. Engkau sungguh baik, Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh luar biasa. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, sungguh baik Engkau Tuhan. Kami hanya menyanjung nama-Mu, kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Iya nama sekera monase, iya nama ya ramo, nama kasekera lamase, ya nama sekera mo, iya nama sekerele. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sungguh baik Engkau Yesus, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau yang luar biasa di dalam hidup kami, Bapa yang sungguh amat sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Allah seperti Engkau, kami mempunyai Bapa seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau sungguh baik, amat sangat baik Tuhan. Kami bisa ada di tempat ini, kami bisa berdiri Tuhan, kami bisa bernafas Tuhan. Itu semua karena kebaikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan berikan buat kami. Kami bisa ada di rumah-Mu Tuhan. Kami bisa bernyanyi, kami bisa memuaskan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kami menghormati kehadiran-Mu Tuhan di tempat ini. Jamah terus kami yang ada di tempat ini Tuhan. Begitu dengan saudara-saudara kami yang ada di live streaming Tuhan. Biarlah urapan kuasa-Mu Tuhan terus mengalir atas kami. Biar kami terus merasakan hadirat Tuhan mengelilingi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau bersuka cita terus, kami mau terus memuji Engkau dengan sukacita kami Bapa. Kami mau bersorak-sorak Tuhan, kami mau bertepuk tangan Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan dengan pujian kami. Kami terus berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Dan kami yang hadir di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di live streaming Tuhan, biar roh sukacita-Mu terus ada pada kami. Sehingga kami terus semangat Tuhan, memberi yang terbaik dengan pujian kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami buka kebaktian kami pada sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua katakan amin. Shalom buat kita semua. Salam buat saudara yang ada di live streaming. Kita memberi yang terbaik buat Tuhan dengan pujian kita. Haleluya. Come on. Kita mau sambut Sang Raja. Dia adalah Raja kita, Dia adalah Tuhan kita. Kita memberi yang terbaik pada hari ini. Haleluya. Katakan, mari kita sambut Sang Raja.
Haleluya. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Katakan sekali lagi, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Oh, mari, mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Katakan sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Yeah. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Katakan Yesus, 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 Yesus namanya. Sekali lagi kita sambut Dia. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Haleluya. Puji Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Katakan sama-sama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Amin. Kasih setianya tak pernah berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Haleluya.
Kita percaya kalau kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Aku diberkati. Kasih setiamu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya kalau kami diberkati, karena kami dilimpahi. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Haleluya, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Biarlah tercurah berkat-Mu atas kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Come on. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terus kita katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita pada sore hari ini. Saya mengundang untuk Bapak Gembala untuk memberikan doa kita. Shalom saudara, saya bersuka cita dan hari ini kita bisa bersama-sama lagi bersama kita. Dan kita mau berterima kasih untuk song leader kita, yaitu Santi dan juga Sarah Staprestis. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara, God is so good. Bisa melayani bersama-sama dengan kita, worship bersama-sama dengan kita. Juga Malwin, Grace, dan Pak Andre, berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk pelayanannya secara luar biasa. Nah, mari kita akan masuk di dalam doa untuk persembahan kita. Terima kasih untuk kasih anugerah Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kurang lebih hampir 20 tahun semua peralatan sound system ini, dan belum pernah diganti. Sudah menjadi tua. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan, jamahan Tuhan untuk gerejamu ini. 4 bulan hamba bergumul dan berdoa, apakah Tuhan berkenan atau tidak. Dan kami berdoa untuk bulan depan, hamba harus menandatangani kontrak untuk mengganti seluruhnya peralatan sound system ini, diperbarui di rumah Tuhan. Tuhan, biar kasih kuasa-Mu boleh turun atas kami.
Sediakan segala sesuatu dananya ya Tuhan. Supaya semua apa yang kami butuhkan, kami percaya bulan depan sudah ada terselesaikan. Kita akan menyelesaikan dengan tahap pertama ya Tuhan. Supaya tahap pertama ini bisa selesai dan betul-betul diperbaiki. Dan sungguh keajaiban, kemuliaan Tuhan terus turun atas kami dan melawat serta menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Semua katakan amin. Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah terus Tuhan kasih-Mu menyertai hidup kami. Kami telah memberikan yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan Yesus. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu. Memberkati gereja ini Tuhan lebih dan lebih lagi Bapa. Dengan segala apa yang diperlukan Tuhan, mari Tuhan menggenapi segala sesuatunya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pekakan telinga kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan dari firman-Mu Bapa. Lembutkan hati kami Bapa, sehingga apa yang keluar Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia. Tapi kami bisa mendapatkan segala sesuatu Tuhan yang baru Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Kami bisa dibentuk, kami bisa diperbaiki Tuhan Yesus. Dan kami keluar tidak sama seperti kami datang Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu. Biar Engkau urapi dia Tuhan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan kami percaya Tuhan apa yang keluar Tuhan dari lidah bibirnya Tuhan. Itulah perkataan firman Tuhan yang akan memberkati kami dan menguatkan kami pada hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan pujian kami. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan penyembahan kami Tuhan. Bahwa Engkau selalu menolong kami Tuhan. Engkau selalu menjaga kami Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Sehelai rambut pun Tuhan tidak pernah Kau izinkan jatuh dari kepala kami Tuhan tanpa seizin-Mu Tuhan. Karena begitu besar kasih-Mu Tuhan, penjagaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Kau sungguh amat sangat baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Musim akan selalu berganti. Hati Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya.
Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Engkau tak pernah berubah, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya, Engkau selalu Tuhan selalu menolongku. Engkau menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolong kami, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Katakan Tuhan menolong kami, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk kemurahan-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Bersabda, berbicara, berkata-kata buat kami. Jika masih ada umat-Mu dapat berjalan, terima kasih selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun. Buat kami yang ada di live streaming maupun di tempat ini, cinta kasih anugerah-Mu boleh turun atas kami. Hanya kepada-Mu kami berseru, berharap dan memohon. Belas kasihan-Mu boleh turun atas kami.
Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Dan kuasai roh tubuh hati pikiran kami dan berikan roh pengertian buat kami. Saat kami mendengar firman-Mu, betul-betul kami diberikan pengertian akan kebenaran firman-Mu. Dan pengertian itu memerdekakan kami. Karena firman Tuhan selalu memerdekakan kami dan memberikan kekuatan serta memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara, dan malam hari ini kita mau belajar tentang namanya banyak orang seringkali kehilangan sukacita. Malam hari ini kita mau belajar tentang sukacita. Banyak orang tidak bisa sukacita. Banyak orang tidak pernah mengerti tentang sukacita. Banyak orang tidak pernah sadar tentang sukacita. Nah, hari ini saya ingin menjelaskan buat saudara, apa itu sukacita? Sukacita itu adalah suatu pengalaman pribadi yang dimana kita ini yang berpikir tidak mungkin itu terjadi, atau hal-hal yang mustahil buat manusia, tetapi itu bisa terjadi seketika. Dan hingga orang itu mempunyai pengalaman pribadi. Ya, contohnya apa yang dialami Topan sama Lulu. That's amazing. Dia nggak menyangka begitu cepat banget, tanpa ditanya, tanpa apa, langsung proof. Gitu saudara, that's amazing gitu loh, kan heran banget saudara. Nah itu terjadi di dalam kehidupan mereka, hingga mereka bersuka cita, bahkan dia cek ke dokter, dokternya bilang nggak ada apa-apa, saya tapi tetap sakit, bahkan perutnya tambah besar. Betul saudara? Dan akhirnya diingatkan lewat family devotion, bahwa jadilah sesuai imanmu, dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Sembuh total, sudah tidak bisa ke belakang sampai perutnya besar. Sesudah selesai penyembahan langsung bukannya sekali, 3-4 kali semuanya tuntas. Nah saya mengatakan buat saudara hari ini, that's amazing bukan saudara? Nah itulah yang namanya sukacita. Jadi sukacita itu apa sih? Nah ini yang akan saya bahas bersama-sama dengan saudara. Saya berusaha untuk singkat dan padat supaya saudara bisa menangkap maknanya. Sebenarnya sukacita itu menimbulkan kekuatan buat kita. Saudara, seperti kemarin tadi kalau saudara lihat ya, kesaksiannya kan sukacita banget gitu. Membuat apa? Wah iya Tuhan itu bersamaku. Tuhan itu tidak meninggalkan aku. Dia menjawab doaku. Nanti ya saudara, di saat dia bingung, Lulunya stres, dia kebingungan. Tetapi apa yang terjadi? Saat semuanya terjadi, saat semuanya amazing, tanpa dia berpikir, semuanya dibuat Tuhan sangat amat mudah. Nah disinilah bahwa sesungguhnya sukacita mendatangkan kekuatan. Jadi jangan sampai saudara kehilangan apa? Sukacita. Apakah demikian? Mari buka di Amsal 31 ya. Kita belajar supaya kita bisa melihat di Amsal 31 saudara ya. 31 ayat ke 25. Amsal 31 ayat ke 25. Nah dikatakan apa? Pakaiannya adalah apa? Kekuatan dan kemuliaan. Ia apa? Tertawa tentang apa? Hari depannya. Wow. Jadi dia nggak mikir, wow luar biasa ya gitu ya. Sampai anak saya berkata begini, Dad, aku di blessing Tuhan katanya. Ini dia bertanya atau enggak saya nggak tahu. Tapi anaknya memang menuju ke sana. Dad, aku ditawarin jet pribadi. Wah saya mau bilang, are you kidding me? Saya bilang, Dad, one day itu akan kudapat. Wow. Jadi saya mengatakan, dia berkata, makanya ya Dad, ya memang benar yang dia omongin firman Tuhan apa. Kalau kita rajin untuk memberikan yang bukan menjadi miliknya, kita itu betul-betul bisa melihat perkara-perkara yang besar, Dad. Oh, see? Anak saya loh saudara, saya selalu didik anak saya untuk memberikan perpuluhan. Saya mengatakan saya tidak minta perpuluhan saudara, itu urusan saudara. Tapi yang kesaksian anak saya ini membuat saya buka mata gitu. Dan saya mengatakan, buat apa kamu hidup, buat apa kamu kerja, buat apa kamu melakukan, tanpa melakukan apa yang Tuhan suruh. Nothing. Bukan soal perpuluhannya. Tetapi rasa cinta dan kasih kita itulah
Sama, kalau orang tuamu sudah tua, enggak kerja apa-apa, sebagai anak tahu tanda terima kasih. Tanda salah satu cinta kasih sayang kita kepada orang tua. Hal yang sama. Saya mau tanya buat saudara. Saudara teks itu harus bayar atau enggak sih? Ya, selalu pasti bayar. Kalau enggak bayar ditatengin sama RS. Diteleponnya didenda saudara. Nah, perpuluhan itu bukan punya kita. Tuhan itu hanya melihat dari zaman kejadian, Tuhan itu sudah ngomong sebenarnya. Sekalipun tidak letterlock, tapi itu menunjukkan hal yang bukan punya kamu, jangan kamu makan. Yang punya kamu, kamu makan. Seluruh pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Tapi hanya satu buah pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan. Itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan. Masa kamu makan juga jadinya apa? Dosa. Akhirnya dikutuk. Loh, itu kan ceritanya begitu tuh saudara. Benar, ular dikutuk berjalan dengan badannya ke tanah. Dulunya punya kaki. Kalau enggak punya kaki masa dikutuk saudara ular. Wah, terkutuklah kamu berjalan dengan badan. Terus ular berkata, memang gua enggak punya kaki kok. Kan ini aneh. Berarti dia punya kaki. Nah kalau dia punya kaki, sebenarnya dia itu apa? Is naga. Nanti kita ngomong seperti yang lain lagi saudara ya. Nah, saya mengatakan buat saudara supaya saudara itu ngerti, supaya saudara tahu bahwa kalau saudara enggak taat, apa yang terjadi? Curse, itu kata Tuhan. Makanya waktu saudara tidak memberikan perpuluhanmu, saudara bersusah payah terus. Kenapa? Kamu makan juga bagiannya Tuhan. Gitu. Nah anak saya sampai bengong-bengong loh. Sampai saya bilang, are you kidding me? No dad, aku ditawarin. Dia ini berkata, saya lagi maju usaha ini dan lain sebagainya. Maka dia berkata, dulu dia jujur anak saya enggak percaya yang begituan dad. Tapi kamu kan bapak gue gitu. Tapi saya makin hari waktu saya melihat, iya. Kok buat tanganku diberkati, aku bisa ini, bisa itu dan lain sebagainya. Dan dia berkata, dad, one day kamu enggak usah kerja lagi. Anak saya juga sama. Yang nomor 2, hal yang sama. Jika aku sudah mendapat 30 million US dollar, aku stop berhenti. Saudara, saya kasih berapa uangnya dia saat ini, saudara kaget-kaget tuh saudara. Cek anak saya, uang dia di atas 1 million US dollar saudara. Saudara kan kaget, ini live loh saya ngomong. Saudara kan kaget, kenapa? Anak saya berdua ini sampai bertiam Evita, sampai anak saya yang kecil. Saya suruh ajarin, jangan dengerin orang ngomong. Dengerin firman Tuhan ngomong. Orang ngomong suka-sukanya, enggak usah ngasih 3%, 2%, whatever lah, itu urusannya dia. Perhatikan perkataan, jika hari ini kau tahu, maka hidup akan dilawat oleh Tuhan. Ngeri ya saudara ya. Sampai ada satu orang yang ternama sampai kata, kamu yakin? Ya ketawa anak saya, saudara. Ini bisnismen canggih, saudara. Istilahnya seorang yang punya uang juga, kaya raya, konglomerat. Sampai mau belajar, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini. Inilah yang dinamakan kekuatan. Jadi saudara harus sukacita dalam memberi. Bukan keluh kesah gimana, enggak. Memang itu bukan punya kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan sukacita. Sebab sukacita itu apa sih? Nih, pakaiannya adalah apa? Kekuatan. Kenapa? Karena dari sukacita itu akan mendapatkan kekuatan. Dan apa? Dan kemuliaan. Ia tertawa tentang apa? Hari depannya. Kata tertawa itu senang, bahagia. Tertawa, sukacita. Dia tidak betul-betul tidak memikirkan apa yang tidak pernah terjadi tapi Tuhan berikan. Kenapa? Karena melakukan firman. Tuh, benar nggak? Kalau saudara lihat di Amsal 13 ayat 13, saya buka ada saudara. Nah, siapa meremehkan firman akan menanggung akibatnya. Tapi siapa setia akan perintah akan mendapat apa? Balasannya. Udah jelas saudara. Makanya disitulah saudara harus belajar bahwa sukacita itu mendatangkan blessing. Artinya yang bukan punya kamu jangan kamu makan juga. Sudah dikasih mangga, kulitnya dimakan. Dagingnya dimakan. Terus bijinya dimakan. Mati keloloden, saudara tahu keloloden tidak? Pelonnya dimakan. Itu saudara mati langsung. Nah makanya saya mengatakan buat saudara. Malam hari ini. Nikmati sukacita itu.
Sama, sewaktu anak saya berkata, Dad, ini semua sudah tua sistemnya. Kasihan dipakai terus sampai kapan lagi? Terus saya berkata, let me pray. Percaya deh, Dad, Tuhan akan sediakan. Anak saya bilang begitu, saudara, yang besar. No worry, just call your God and then you can see God respond. 4 bulan saya berdoa. Kenapa? Karena ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Saya tidak sebutin nilainya, saudara. Saya hanya butuh saudara dan saya berdoa. Biar kasih anugerahmu boleh turun, lawatanmu boleh turun. Jika Tuhan digerak-gerakkan saudara, itu urusan saudara. Tetapi yang jelas, jangan sampai sukacita itu hilang karena sesuatu hal. Amin, saudara. Rasakan sukacita itu setiap langkahmu, setiap nafasmu, setiap detik. Bersukacitalah senantiasa. Sebab sukacita itu memberikan kita kekuatan di hari masa depan kita, di hari masa tua kita, di hari yang akan datang. Amin, saudara. Maka dari itu jangan sampai iblis merebut sukacita. Nah, coba kita lihat lagi, saudara, Mazmur 4 ya. Jadi kita nih, sukacita itu sangat dahsyat. Makanya jangan sampai hilang sukacita itu. Jangan mau dibadoan iblis ya. Buang aja itu iblis jauh-jauh daripada engkau. Oke? Ya, disuai baik-baik ya. Engkau telah memberikan apa? Sukacita, Mazmur 4 ayat 8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak dari apa? Mereka, ketika mereka apa? Kelimpahan gandum. Sehingga bisa diukur. Dan anggur. Kalau gandum dan anggur saudara panen. Betul? Sudah melakukan panen, ya sudah. Tapi kalau yang tadi saya katakan, itu enggak punya di imagine-nya kita tuh enggak ada. Angan-angan kita tuh enggak ada. Tapi begitu dapat, wow. Seperti kesaksian Topan dan Lulu. Wow. Dan selama saya, istilahnya sebagai testimoninya, enggak pernah saya melihat itu kejadian seperti Lulu. Enggak diapa-apain, oke, dan baru masuk doang, dan sampai bingung-bingung. Saya kena prank lagi. Saya mengatakan buat saudara hari ini, jangan dikasih tahu kok Guntar, ntar aja, biar dia berdoa terus, ntar. Saya mengatakan buat saudara, that's amazing. Kegembiraannya tidak bisa terlukiskan. Kenapa? Melebihi apa saya katakan tadi, kelimpahan gandum dan anggur. Tuh. Makanya saudara, jika saudara mau melangkah dengan iman, maka saudara akan melihat sukacita yang besar. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita talk only no action, sorry ya saudara, hidupmu terus menerus seperti itu. Mari saudara, yang bukan bagian Tuhan, biarlah kita belajar sukacita untuk memberi yang terbaik. Betul? Yang bukan bagianmu, lepaskan. Belajarlah kita melihat kasih anugerah. Masih ingat ya, Ishak, saudara. Ishak itu luar biasa kalau sudah mau belajar itu, saudara. Gak usah Ishak lah ya, paling gampang aja si Abraham lah, saudara. Dia sudah diberkati luar biasa. Sudah diberkati luar biasa apa yang terjadi, saudara. Dia nunggu anak 100 tahun, habis 100 tahun ditunggu lalu diminta Tuhan. Saya mau tanya buat saudara, kira-kira saudara mau kasih enggak itu ke Tuhan? Kalau saudara enggak mau kasih ke Tuhan, saudara jadi hilang sukacita. Tapi pertimbangan ini, pertimbangan itu, dan lain sebagainya, kok Tuhan minta lagi, kok jahat ya Tuhan. Nah, akhirnya saudara kehilangan apa? Sukacita. Kalau saudara kehilangan sukacita, berarti saudara kehilangan kekuatan firman, kekuatan perkataan Tuhan. Kehilangan kekuatan yang sudah Tuhan persiapkan untuk menuju masa depan yang penuh harapan. Jadi saudara hilang semua. Hanya gara-gara sepele. Sekali lagi saya katakan buat saudara, contohnya siapa? Adam dan Hawa. Hanya buah satu loh, buah pengetahuan baik dan jahat. Ngapain sudah seluruh buah aja suruh makan, betul ya? Tetapi kenapa dia tetap mengambil yang itu? Tidak ada guna kan saudara. Malah membunuh masa depannya mereka. Kekuatannya jadi hilang. Promise-nya Tuhan kita tidak bisa terima. Apa yang dikatakan firman kita nggak bisa masuk dalam otak dan pikiran kita. Jangan mau dibodohin oleh iblis. Iblis itu sudah dijelaskan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri, pembunuh, pembinasa. Ngapain kita ikutin itu perkataan-perkataan iblis? Maka dari itu saya mengatakan buat saudara, kalau saudara ada sukacita melebihi panen gandum yang berlimpah. Haleluya.
Saudara betul-betul melihat masa depan yang penuh harapan. Sudah melihat berkat Tuhan yang mengalir. Sudah bisa melihat anak cucumu diberkati. Saudara akan melihat masa tuamu indah. Indah luar biasa. Saudara akan melihat doa-doamu dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Saudara tidak tamak. Saudara tidak serakah. Saudara mematuhi setiap perkataan firman. Dan saya yakin dan percaya. Firman itu akan memerdekakan. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu apa? Kalau saudara lihat sukacita itu mendapatkan kekuatan karena amazing. Dengan amazing itu adrenalin di dalam tubuh kita itu bekerja secara luar biasa. Hingga mendatangkan apa? Kesehatan. Buka, ayo Amsal 17. Gitu saudara, wow. Sukacita itu rupanya mendatangkan kesehatan. Wow. Betul? Hati yang gembira adalah obat. Seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Sih? Di sini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa kepikiran? Aduh itu pendeta kok begini begitu ya. Ngapain yang diurusin yang bukan bagiannya kita? Halo, ngapain kita ikut campur bagian orang? Kenapa kita ikut-ikutan dengan yang jahat? Kenapa kita melirik sana membanding-bandingkan kepada yang lain saudara? Kalau saudara punya hati bersih, kesehatannya bersih. Kalau saudara punya hati yang sukacita, hati yang betul-betul saudara melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Janganlah takut, Tuhan tidak akan pernah membiarkan anaknya jatuh tergeletak. Betul saudara, segala sesuatu diizinkan terjadi untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas kita. Kalau kapasitas kita diperbesar, maka kasih anugerah Tuhan yang besar pun turun atas saudara. Tetapi semangat yang patah ngapain? Mengeringkan tulang. Gak ada semangat, loyo, oh dia fitnah gua, dia sakitin. Aduh saudara, saya mau beritahu yang gitu-gitu, nah udahlah saudara, tinggalin saja. Gak perlu dipikirin. Wah, saya berasa, aduh. Hidup itu bukan pakai perasaan. Hidup itu pakai kebenaran. Sama, hidup itu jangan dengan kenyataan. Hidup itu dengan kebenaran. Betul saudara? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau orang hanya ngomong tidak bisa melakukan sama aja bohong, itu penipu dan dusta. Makanya saya mengatakan buat saudara, kenapa? Karena kalau kau lakukan yang jelek, tidak ada hatimu itu tentram. Dikejar-kejar terus. Kenapa? Karena kita berbuat dosa. Upah dosa itu adalah maut. Right saudara? Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya saudara sama saya free, saudara bisa melihat kasih Tuhan yang besar, saudara bisa melihat lawatan Tuhan terjadi dalam hidupmu, dan saudara akan melihat cinta kasih Tuhan. Coba buka di Yesaya 59. Ngapain kita ngurusin yang jahat? Ngapain kita ikut dengan campur tangan orang fasik? Kenapa kita ikut dalam kesusahan orang lain untuk ikut-ikutan supaya kita ikut ambil bagian menyusahkan orang lain? Jangan saudara. Nih Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya Yesaya 59 ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Berarti Tuhan dengar dong. Betul? Dia siap menolong. Sesungguhnya loh. Ini kan ayatnya begitu saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk apa? Menyelamatkan. Berarti sangat gampang, sangat mudah, so easy untuk menolong. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar, gampang banget untuk mendengar. Pasti doamu dijawab. Makanya Yohanes 15 ayat 7 itu benar saudara. Jika aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, minta apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itu benar banget itu saudara. Tetapi ayat kedua inilah menjadi masalah. Makanya hati kita ini kotor. Jadi tidak ada sukacita, kesehatan kita terganggu. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Itu loh saudara. Kita ini kadang-kala bingung, saya kadang bingung juga ya. Kalau melihat Hawa itu bingung, bener bingung loh. Semua pohon loh sudah boleh dimakan. Kenapa diambil lagi ya? Gua bingung juga. Ya saudara ya. Jangan mungkin sudah ketawa, kita sama juga buat yang sama. Senin sampai Sabtu sudah buat kerja. Minggu diambil juga saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, ayolah saudara.
Jangan sampai Tuhan tidak dengar doa kita. Kejahatan itu bukan hanya kita membunuh, berzina. Kejahatan itu bukan hanya kita mencuri. Tapi kejahatan adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Itu jahat. Kenapa? Yesus sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa kita dan sudah dibeli dengan darahnya, lunas dibayar. Jadi yang saudara dan saya hidup bukan milik kita, tapi milik Yesus. Lah kalau kita tidak pernah meresponi perkataan Tuhan dengan benar, saudara, itu jahat. Makanya Matius 7, 21, 23 mengatakan, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, enyalah kamu pembuat kejahatan. Kenapa dibuat kejahatan? Karena tidak melakukan firman. Wow, ngeri ya saudara ya. Tadi saya ingat banget seorang hamba Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Kalau menurut saya ya, dia pergi ke Amerika, tertidur, dia mimpi. Mimpi di baris. Baris masuk satu. Begitu udah dekat dengan Tuhan Yesusnya, ada sebelah kirinya main piano. Neraka gitu saudara. Tapi kok piano ini deng deng deng, oh surga, neraka, surga, neraka. Langsung dia bagiannya. Dia pikir ribuan orang bertobat. Wah, zaman lawatan Tuhan terjadi, mati dibangkitkan, buta melihat. Bayangin, kita aja belum, saudara ya. Dia sudah buat. Gerejanya ribuan, salah satu terbesar di Indonesia. Wow, keren ya. Tapi begitu dia lihat Yesus, Tuhan Yesusnya apa? Melengos, tahu melengos gak? Dia tidak mau buang muka. Ria saudara. Nih, makanya seorang hamba Tuhan almarhum ini berkata, Rudy, jangan sampai kamu seperti itu. Lakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidupmu. Dan itu pasti tidak akan bertentangan dengan firman. Jangan kau raih segala sesuatu apa yang di depanmu dengan cara yang salah. Raihlah segala sesuatu dengan caranya Tuhan. Kamu pasti akan menuai. Jika kau lakukan salah, kamu pasti akan menuai selama hidupmu. Wow, ngeri ya saudara ya. Jadi saya ngerti benar saudara. Jagalah hati ini tetap bersih. Kalau hati bersih ini bersih, berarti ada sukacita. Kalau ada sukacita, kesehatan kita prima. Tidak sakit-sakit saudara. Sampai ubanan, sampai tetap sehat. Gitu. Makanya saya ingat saya terus belajar dengan orang yang umur 86. Saya tanya sama Oma, excuse me, and I talk to you? Yes. How old are you? 86. You stick and food, masakan Thailand? And yeah. You not have a tidak good badan kamu atau kamu tidak boleh ini, you cannot eat this. No, everything I'm eat. Wow. How? Dia ngomong apa? Don't look your problem. Son, no look the problem. See? So, kalau kamu look problem, it's hard. You just sit down. Itu yang dikatakan John Evans ini. Don't look down, look up. Kalau kamu bisa look up, kamu bisa melihat segala sesuatunya. Bahwa rencana Tuhan itu indah. Kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi, nikmati dengan baik, saudara. Makanya saya berkata, luar biasa. 86, masih mau makan apapun. Kita aja jam 40, ini nggak boleh pantangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh kasihan sekali. Apalagi babi masih enak, super mie masih enak. Saya nggak boleh, terus gimana saudara mau makan? Hilanglah sukacita kita ini. Tersiksa hidup, buat apa kita hidup? Right, saudara? Terusnya sebelum kita selesai. Yuk. Tetapi ayat kedua yang merupakan, Yesaya 59 ayat 2, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Dosamu. Tidak mau beresin dosanya. Bukan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi. Justru kamu terima Tuhan Yesus, itulah dosamu harus disucikan. Artinya setiap hari kita tidak tahu kita melakukan dosa atau tidak. Biar itu dikoreksi, diintrospeksi dengan Alkitab. Mau diajar, ditegur, dididik. Tetapi justru orang yang merasa sudah bertobat, sudah hebat, nggak mau ditegur. Nggak mau dikasih tahu. Maunya benar terus, ingat tuh kebenaran. Kebenaran itu bukan personal, bukan mayoritas, bukan kedudukan seseorang. Ya kalau kita lagi ribut sama orang, wah rasanya paling benar sendiri saudara. Bukan itu kebenaran.
Buka Yohanes 17 ayat 11. 17 ayat 17. Itulah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Bukan mayoritas mana yang terbanyak suaranya itu kebenaran. Bukan. Bukan seorang bos atau jenderal atau orang yang konglomerat. Bukan. Kebenaran itu firman. Coba saudara sama orang jenderal atau konglomerat. Kalau kau berkata, weh kamu mau taunya? Jangan pergi ke gereja. Diturutin gak? Pasti diturutin saudara. Dia pikir itu yang benar. Enggak. Ada satu ibu. Dia lihat peraturan itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dia berkata, aku tidak mau melakukannya. Wih, kamu kalau nggak melakukan dipecat. Lebih baik aku kehilangan pekerjaan. Hebat nggak ibu? Saya mengatakan, Bu, ini betul-betul radikal benar saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini. Jangan sampai kesehatanmu itu menurun. Karena kamu kehilangan sukacita. Jangan sampai kesehatanmu itu dicuri sama iblis. Karena kamu kehilangan sukacita. Kenapa saudara? Karena hati kita tidak bersih. Amin saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini. Yuk kita kembali ke Amsal 17 tadi ya tuh saudara. Supaya hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengiringkan tulang. Kalau sudah mempunyai hati yang gembira. Dengan semangat dalam mengikut Tuhan. Dengan terus kau lakukan. Apapun resikonya kau tetap happy. Kau tetap enjoy. Sampai saya lagi ngikutin keributan antara Rusia sama Ukraina. Saya lihat ada satu ibu ditanya sama wartawan begini. Kamu ini ngapain kamu di sini gitu? Kenapa kamu ada di sini? Dia menjawab apa saudara? Saya di sini untuk mempertahankan negeri saya. Loh, kamu kan perempuan, kamu ibu rumah tangga. Tidak. Saya angkat senjata untuk mempertahankan negara saya, rumah saya. Kamu tidak takut mati? Saya berkata, kalau aku mati, aku mempunyai sukacita yang besar. Wow, saudara, dia tidak pusing dengan keadaannya. Dia tidak melihat problemnya. Dia tidak melihat kematian itu. Tetapi kecintaan akan negaranya dan tanah airnya dan rumahnya di mana dia tinggal. Apalagi kita, saudara. Firman itu ya dan amin, alfa dan omega. Kenapa kita tidak mau sukacita memegang firman? Kenapa kita tidak sukacita melakukan firman? Kenapa kita masih manipulasi firman itu? Kenapa kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh firman itu? Saudara, jangan sampai sekali lagi saya katakan, iblis itu membodohi saudara. Hingga kesehatanmu hancur. Habis kesehatanmu tidak akan mendapatkan yang baik, tetapi hanya merana, susah, menangis. Saya mengatakan buat saudara hari ini, milikilah sukacita itu. Karena sukacita itu adalah kekuatanmu. Dan yang kedua, kesehatanmu. Dan yang terakhir, sukacita itu blessing. Masa iya? Ayo buka Mazmur 34. Yang ini kita selesai, saudara ya. Wow. That is good. Mazmur 34, ayat ke-9. Ini ada nyanyinya ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih anak Tuhan. Gitu ya saudara. Terus lebihnya ya saudara cari sendiri saudara ya. Mazmur 39, kecaplah dan lihatlah betapa apa? Tuhan itu baik, Tuhan itu tidak jahat. Karena Tuhan ingin membuat saudara sukacita supaya apa? Blessing come to you. Berbahagialah orang yang apa? Berlindung padanya. Ayat 10, takut akan Tuhan. Hai orang-orang yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan apa? Dia. Saya 11, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Inilah sukacita yang benar. Karena menghasilkan kekuatan, menghasilkan kesehatan, menghasilkan blessing. Nah kalau saudara tahu sukacita, janganlah saudara kalah dengan keadaan situasi dan kondisi. Janganlah ikut ke pergaulan-pergaulan yang tidak benar. Janganlah ikut dengan orang-orang yang pemberontak, orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang mau menang sendiri, orang-orang yang mempunyai karakter yang tidak takut akan Tuhan. Ngapain? Karena itu akan mengganggu berkatmu, akan mengganggu kesehatanmu, kamu tidak akan punya kekuatan lagi. That's it. Makanya kalau saudara mengerti ini, maka saudara akan menjadi orang merdeka. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan berkata, terima kasih. Engkau sudah memulihkan hidupku, engkau sudah mengangkat hidupku, dan aku melihat engkau tidak pernah meninggalkan.
Amin saudara. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua. Mari kita bangkit berdiri saudara. God is so good, God is so wonderful. Tuhan itu baik, luar biasa baik. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku, hidup kepadamu, untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau. Saya mengundang Pak Nambar untuk berdoa syafaat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Saya masuna mawatasina. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Untuk kemuliaan namamu. Dan sebelum kita masuk dalam doa syafaat, jangan lupa buat khususnya untuk keluarga besar GKI Miracle Center USA, bahwa minggu depan kita akan kedatangan tamu, yaitu Pak Saifuddin bersama istri yang akan menyampaikan firman. Dan yang kedua, jangan lupa ya saudara, bahwa bulan depan saya minta seluruh para pekerja bisa datang pagi, ya, supaya kita akan ada meeting secara 1 tahun dan dengan pelaksanaan perubahan yang ada. Ya, saya harap kita semua bisa hadir. Tuhan memberkati. Silakan. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih memberikan kami Tuhan karunia sukacita untuk malam hari ini Tuhan, untuk kami dapat ya Tuhan mengikuti ibadah pada saat ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu, kemurahan-Mu melimpah dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada lagi di tempat sini, di rumah-Mu ini Tuhan, untuk kami dapat menaikkan pujian, syukur dan terima kasih kami kepada hadirat. Terima kasih Bapa, terima kasih atas berkat pertolongan dan pemeliharaan-Mu.
kasih juga Tuhan firman-Mu yang kami sudah terima pada malam hari ini. Kuatkan iman percaya kami untuk kami tetap hidup kami ada sukacita senantiasa bersama dengan Engkau, karena Engkau sudah memberi kami sukacita di dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman pada malam hari ini. Berkati Tuhan lidah bibir mulut hamba-Mu, Tuhan setiap perkataan firman yang keluar dari lidah bibir mulut hamba-Mu ada kuasa dan mujizat yang terjadi dan lawatan Tuhan terjadi dan banyak jiwa yang bertobat dan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, berkati Ibu Dita juga yang saat ini hari ini ada ulang tahun juga Tuhan. Kiranya Engkau kasih karunia Tuhan turun atas hamba-Mu Ibu Dita ini, biar Tuhan tetap menyertai dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara seiman kami yang ada di live streaming atau yang ada di rumah saat ini. Tuhan, doa kami tetap menyertai mereka juga. Lawati mereka, kalau ada yang sakit Tuhan kiranya Kau sembuhkan, yang susah Tuhan kiranya Kau hiburkan mereka Tuhan, dan yang memerlukan pertolongan dalam bentuk apa saja Tuhan kiranya Kau Allah yang baik tetap menyertai mereka juga. Terima kasih Bapa, terima kasih kasih setiamu dan terima kasih kemurahan-Mu. Kami tetap berdoa juga Tuhan buat bangsa-bangsa di atas muka bumi ini Tuhan, khususnya bangsa kami Indonesia. Biarlah berkati presiden, wakil presiden, biar kasih karunia Tuhan tetap menyertai presiden kami Tuhan, Presiden Jokowi untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan membawa bangsa Indonesia untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Tuhan terima kasih. Demikian juga kami berdoa buat bangsa Amerika, tempat kami tinggal di sini juga Tuhan, biar kasih kemurahan-Mu Tuhan turun atas Presiden Joe Biden ini, biar dalam menjalankan tugas ya Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Mu. Juga Tuhan kami tetap berdoa buat bangsa umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa Israel. Tuhan kami percaya tidak ada mustahil bagi-Mu. Pada saatnya nanti mereka akan terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih kasih setia-Mu, terima kasih kemurahan-Mu. Sebentar lagi juga kami akan tinggalkan tempat ini, kami pulang ke rumah kami dengan segala selamat. Jauhkan dari kami dari segala mara bahaya, celaka percobaan niat jahat manusia, sakit penyakit kuasa kegelapan, maupun Tuhan kerusakan kendaraan kami. Biar tibakan kami di rumah dengan segala selamat dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada malam hari ini, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari saudara angkat dua tanganmu tinggi ke atas, baik ada di atas remote di tempat ini, dan aminkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, apa yang dilakukan diberkati Tuhan, juga diberkati kesehatanmu, dan juga diberkatilah rohmu, serta diberkatilah juga engkau yang ada di live streaming. Biar kasih karunia Tuhan menyertaimu hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus mengatakan, amin. Dan sing Masuk selesai, silakan duduk, sampai ketemu besok di Family Devotion. Tuhan memberkati.